Dan bakal lihat di tengah, tampaknya mereka masih gaspol terus poin-poin yang mereka butuhkan untuk memuncaki klasemen. Gimana Junior menurut lu arah pesawat kali ini? Ya, seperti biasa berulang-ulang kali selalu arah tersebut tidak terlalu diuntungkan. Ya mengerti lah, para viewers juga mengerti untuk arah sisi atas, HDP, kemudian juga El Pozo, El Azhar butuh tryhard, entah itu dari Minas Generales ataupun La Bendita di sekitaran vehicle tersebut. Kemudian juga untuk yang ke arah El Pozo mungkin nanti akan ada perebutan di vehicle Monte Nuevo. Itu mungkin saja terjadi karena seringkali kemarin di scene cowok aja, scene cowok aja tuh untuk naik ke atas. Yang menjadi menariknya adalah selalu gue katakan tidak bosan-bosannya waktu timing rotasi flow yang penting flow. Iya. Oke, gue bisa memaklumi lah kalau tim-tim yang memang drop zone-nya di atas gitu. Mungkin Torre Ahumada, Campo Militer, La Cobreria menjadi lama mereka untuk melakukan rotasi. Mungkin di menit 6, menit 30. Oke, gue bisa memaklumi hal tersebut. Namun, jangan terus bermain seperti itu. Harus ada plan B yang dilakukan. Seperti contohnya, balik lagi, EVOS Reborn. Yang dimana mereka sisi drop zone-nya adalah Impala, tapi ketika flatbed tidak terlalu mengarah ke Impala, akhirnya mereka ke Ruins Trailer Park untuk mengambil sisi Scramian tersebut. Ya. Tapi dari EVOS kemarin gue lihat ada perubahan juga, mereka ngambil San Martin sisi tengah. Jadi iya, jadi harus ada plan A, plan B, atau bahkan plan C yang disiapkan dari kalian, Sin Ladies. Sebenarnya boleh adaptif juga sih. Kemarin kan EVOS turun di San Martin juga dikarenakan tidak ada aura di turnamen yang mereka bertanding gitu. Dan mungkin mereka juga mikir kayak, ya udah sekalian aja turun di San Martin, tengah-tengah map enak juga dan juga banyak gitu kan. Mereka akhirnya mencoba dan cukup efektif, dan itulah kenapa pro player juga butuh punya plan-plan yang pakem banget juga. Tapi bisa diubah ketika memang lebih menguntungkan ataupun bisa menghasilkan output yang lebih baik. Seperti tim GC kali ini, GC Vicious, mereka pun kali ini bakal coba untuk melakukan lock terhadap tim YNF yang sama-sama mengambil area-area di Puerto Paraiso. Tapi mereka tidak sendiri karena juga ada tim Simba kali ini yang bertanding dan juga turun di Puerto Paraiso. Kemarin Puerto diisi oleh 2 tim, saat ini bertambah lagi menjadi 3 tim. Bahkan YNF, satu pemainnya tadi sempat didapatkan oleh Hoti saat dia melakukan tembakan dengan sebuah SKS. Pembukaan yang sangat baik sekali dilakukan oleh pemain-pemain dari tim JC, timnya Hoti tadi, dan membuat kembali YNF 2 match berturut-turut. Mereka memulai dengan start yang tidak terlalu mulus. Karena match pertama, Sunhawk tadi YNF menjadi tim yang pulang pertama menuju lobby di posisi 16. Yes, kemudian juga gue ingin mengharapkan tim-tim yang baru beranjak di scene ladies ini, maksud gue di PMVB di season 2, entah itu dari GC VCS ataupun beberapa tim lain seperti INF ataupun BF juga, gue berharap mereka tidak kendor lah ya dengan tim-tim papan atas lainnya seperti Onyx, seperti Alter Ego, kayak aduh mereka minder gitu, gue bisa gak ya melawan mereka, gue harus menghindar gak ya? Boleh memang kalau kalian menghindar ketika spot kalian tidak terlalu bagus ataupun tidak terlalu diuntungkan dari drop zone, dari faktornya circle-nya juga. Tetapi ketika kalian unggul dari jumlah, kemudian juga unggul dari spot, misalnya sisi high ground, kalian jangan ragu untuk menekan, kalian jangan ragu untuk nge-push gitu. Apalagi kalau kalian punya utility lebih, granat lebih, hantem aja gitu. Karena menurut gue juga siapapun punya kesempatan yang sama di sini. Mau tim yang baru berada di sini ini, bisa banget untuk jadi juara. Atau setidaknya kalian mempunyai mindset, gue juga bisa lah tipis-tipis poinnya dengan tim papan atas. Kayak zaman dulu deh, sindromnya sama sih. Kayak ketika lu tanding ketemu BTR, apalagi zaman dulu nggak ada high player ya. Lu kan knock sama BTR tuh langsung kayak aduh BTR. Atau lu nge-knockin dia, aduh BTR nggak usah di-rush deh. Betul. Nah itu, hal-hal itu tuh yang perlu dihilangin. Dan sekarang kalau untuk di scene PMPL ya, di profesional, udah nggak ada orang takut sama tim-tim tertentu. Cuy, jauh dari kata kayak gitu, lo nih menjelang match, menjelang kayak babak grand final, misalnya kayak grand final hari Jumat, Sabtu, Minggu. Kayak lo dari Senin, Selasa, Rabu, lo latihan gitu. Lo mikir kayak gue sekeras-kerasnya latihan, ujung-ujungnya yang menang juga Bigetron. Dulu mindsetnya kayak gitu, tapi ternyata terpatahkan. Siapapun kayak Aerowolf, Limax, lo terlihat. Geekfam, Genesis Dogma. Jadi ini gue ingin membuka mindset para scene ladies sih, bahwa kalian siapapun itu juga berkesempatan sama gitu menjuari PMVB season yang kedua. Karena kalau mental tuh nggak dibongkar ya, selamanya akan di bawah. Gak bakal nyampe ke atas kalau nggak ngebongkar rasa-rasa takut ataupun rasa-rasa ragu untuk menghadapi tim manapun. Karena objektif aja gitu, kalau kita dapat knock, bisa melakukan setup, mau lawan sejago apa, kalau kita mainnya bener, menang. Ya itu yang pastinya Pak harus dimulai dibiasakan oleh pemain-pemain ladies. Jangan kalah jangan kalah sebelum mencoba, karena memang segala percobaan masih bisa digunakan, masih bisa dilakukan, seperti percobaan yang akan coba dilakukan oleh pemain-pemain dari tim GC Vicious. Tadi Hoti sempat mendapatkan sebuah knockdown. Saat ini kita melihat point of view dari Simba. Ada sebuah free shoot tadi 3 kali free shoot, tapi belum ada tembakan yang coba dilakukan oleh satu pemain, yaitu Cabi. Ini yang udah mulu lo.
Tadi Hoti yang dapetin knockdown soalnya ke YNF. Tadi ada pakai SKS ke YNF, ada. Oke. Diterima di alasan. Berhentilah berdebat, marilah kita fokus ke game ya. Tampaknya dari GC pun mereka sedikit dari mundur menghindari fight langsung dengan tim Simba. Dari Cubi tadi punya impulse menuju ke RGC, tapi akhirnya mereka pun bubar fight dan hanya menyisakan seorang Chicks di sisi area Puerto Paraiso dan meninggalkan arah kota ini dan fokus untuk masuk ke arah zona. Zona pun dekat banget, ini cuma 100 meter, nggak jauh sama sekali, cuma kendaraan jadi PR nih bagi tim Simba dan juga GC. Karena tiga tim turun, rebut-rebutan kendaraan semua. Apakah Junior pun sudah mau bubar? Iya kan? Malah semangat banget kayaknya. Kita melihat saat ini dari tim Simba, ini adalah Cacau. Dia sedang melakukan proning saja, kembali terlihat Chicks di depan sana di area lantai 2, tapi belum ada inisiasi apapun yang coba dilakukan oleh Cacau. Sudah ada di tempat yang berbeda, Chicks bahkan sudah keluar dari compoundnya kembali. Belum ada percobaan, kelewat lagi satu momen yang harusnya bisa dimaksimalkan oleh Cacau. Hanya informasi saja yang dia berikan kepada rekan-rekannya. Ya, dia kasih informasi terus, dia tidak buka badan, dia menggunakan TP Vision dia untuk mencari langkah dari seorang Chicks. Nampaknya langkahnya pun ketahuan, Chicks pun dari langsung ditumbangkan dan tanpa berlama-lama dari tim Simba ini melakukan clear di area kota dari Puerto Paraiso. Tampaknya GC meninggalkan player terakhir, gue agak bingung sih. Dia ninggalin player terakhir, tapi playernya berlari-lari di kota. Ya, kalau mau cabut sekalian. Itu dia yang tadi, entah apa yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari tim GC tersebut dan juga kesabaran ternyata menghasilkan 1 poin elimination untuk tim Simba. Kesabaran yang terus dimainkan oleh pemain-pemain Simba tersebut sangat baik untuk di awal match ini dan akan kita lihat terus apakah kesabaran tersebut bisa membawa Simba mendapatkan sebuah WWCD karena mereka memang bermain di area tepi dari circle dari tadi dan kita juga berpindah menuju ke area yang berbeda. Cipon saat ini pemain dari Daisy Cherries yang coba untuk terus membela tim ini agar bisa mendapatkan setidaknya WWCD lagi seperti yang sudah mereka dapatkan kemarin di Sunhawk. Tapi Sunhawk selanjutnya nggak maksimal untuk Daisy Cherries di hari kemarin. Ya, di sini Daisy memang mendapatkan satu game yang luar biasa banget dari mereka. Mereka mendapatkan double digit elimination ya. Tambah juga dengan WWCD mereka peroleh di Sunhawk. Tapi setelah itu mereka belum menunjukkan performa yang seimbang atau mendekati hasil WWCD mereka. Tapi tentu hari baru, semangat baru bagi tim Daisy juga. Kali ini mereka pun posisi cukup enak. Komponen besar, ada rumah dewanya dan lagi menjaga 4 angle berbeda untuk menahan pergerakan dari tim-tim sekitar area mereka. Ya, di dekat dari Daisy ada tim Bull Chaos. Untuk saat ini Bulls juga merupakan tim yang cukup kuat kalau kita lihat di skena PUBG Mobile Ladies karena tim ini tiba-tiba menjelma menjadi tim yang selalu berada di klasemen-klasemen atas di beberapa turnamen. Sebelum kita menuju ke PMVB, sempat kita melihat GPSL Bulls bagus di sana. Sempat kita melihat ada turnamen WCS Bulls juga bermain di turnamen tersebut dan kita lihat apa yang bisa mereka mainkan kembali, strategi apa yang bisa mereka tunjukkan kembali di PMVB kali ini. Bakal tinju kita pakai dari tim Bulls yang mereka menurutku pribadi adalah tim yang cukup mengagetkan. Ya. Banyak yang nggak memperkirakan mereka ini bakal dominan banget, tapi ternyata hasil overall mereka bagus banget. Dan di beberapa game mereka bermainnya agresif luar biasa. Banyak tim yang mereka tumbangkan di awal-awal, banyak tim yang malah mereka kejar-kejar di awal-awal. Ya. Dan ini yang gue suka gitu, melihat tim-tim yang memang pede banget main agresif. Gak ada masalah dengan main defensif, tapi kalau kita ngomong menarik untuk ditonton, adalah gameplay-gameplay yang pede dan juga agresif. Ya, lebih atraktif untuk kita melihat gameplay-gameplay seperti itu dan juga pastinya apa yang bisa dilakukan oleh Bulls akan kita lihat saat lagi karena terpisah cukup jauh antara satu dengan pemain Bulls yang lain. Hanya pemantauan saja yang mungkin akan dilakukan oleh Vic dari tadi menuju ke arah Daisy dan juga saat ini dua tim berada di area Blue Zone cukup lambat bahkan sangat lambat tempo yang dimainkan oleh berbagai tim di match yang kedua. Miramar yang pertama terus terpantau bahkan Daisy langsung melakukan sebuah pergerakan, ada keputusan yang sudah diambil pemain-pemain Daisy menggunakan kendaraannya dan juga akan bergerak menuju tempat yang berbeda tapi masih ditahan ternyata belum komit untuk langsung keluar dari compound tersebut. Kita berpindah menuju ke arah Simba lagi tapi saat ini Simba sudah tidak berada di area Puerto, mereka sudah keluar dari kotanya, masih punya PR betul sekali 400 meter Bang Flo. Nggak terlalu PR sih untuk di season lagi kan season 2 lagi. Bisa ngomong PMVB gue untuk di circle kedua kita karena memang circle kedua ini agak lambat, damage juga sakit dan 400 meter itu biasanya space yang masih tersedia cukup banyak. Ya. Ini nggak terlalu jadi PR. Seperti yang gue bilang itu, zona yang sulit banget kalau udah di luar area dari circle-nya adalah zona kita yang kelima. 4 ke 5 itu drastis banget berkurangnya. Jumlah player masih biasanya di angka 45 ke atas dan space yang tersedia itu juga
juga untuk mentok-mentok 30 player. Jadi pasti akan ada player-player yang tumbang ketika mereka berada dari sisi luar masuk ke arah tengah-tengah zona. Ya, seperti yang saat ini kita lihat ternyata sudah mulai ada gadget yang digunakan oleh salah satu pemain Bulls, Crystal. Ini juga merupakan pemain yang terus dimainkan reguler, dia bermain untuk Bulls karena Bulls sebenarnya punya pemain cadangan, tapi Crystal tidak tergantikan di line up utama dari Bulls Chaos. Tembakan tadi menuju ke arah Crystal sehingga dia harus melakukan boosting terlebih dahulu. Saat ini sudah diminum tadi satu boostingan, tapi Nicky mencoba memantau. Tembakan juga sakit menuju ke arah Nicky. Helm level 2 yang dia miliki merah sudah separuh. Tinggal kita lihat apa yang akan coba dilakukan oleh Nicky kembali. Apakah masih coba menantang seorang Crystal di bawah sana karena masih penasaran mungkin Nicky. Dan kalau kita lihat tadi Crystal yang tinggi sehingga lebih diuntungkan menuju ke arah Nicky. Ya, kita bakal juga tampaknya dari seorang Nicky bakal coba mencari info-info tambahan juga. Tampaknya dari Benway pun dengan seperti itu mereka lakukan, vision yang mereka miliki gede banget. Ya. Area yang mereka kuasai gede banget. Cuma resikonya adalah ketika yang jauh kenok akan sangat sulit untuk diselamatkan. Dan dari seorang Ayane sayang banget bagian parkir dan bannya terekspos sehingga dipecahin ban belakangnya. Dan bagi kalau ban pecah yang belakang kena, Ya. itu udah nggak bisa gerak sih. Lambat banget kendaraannya. Betul sekali, akan bisa dibilang ngeden. Banyak yang bilang seperti itu karena memang tidak keluar potensi dari baginya, tidak bisa melaju dengan leluasa. Ayane yang merupakan salah satu pemain kunci untuk season ini di tubuh tim BNW karena berulang kali Ayane lah yang masuk ke jajaran aset individual dari segi Terminator atau dari segi MVP. Kita melihat juga dari drone view-nya ada Mort bersama dengan pemain-pemain BF. Seperti biasa BF hanya dengan 3 pemain saja. Mort pun seperti biasa mereka masih berdiam diri di area compound-nya, masih cukup aman untuk saat ini. Mungkin saja Mort akan kembali memainkan gameplay ala Mort Artemis, yaitu late rotation menuju ke arah mid game nanti. Tapi late rotation tersebut membuat Mort hanya bertahan sampai ke mid game saja. Seringnya seperti itu, sulit sekali untuk sampai ke arah late game. Yap. Tapi balik lagi sih dari Morph ya, ketika mereka dapetin zona, mereka ada salah satu tim yang konsisten untuk bertahan hingga top 5, top 6. Makanya berapa game kita lihat Morph itu masuk late game itu ketika mereka dapetin zona, mereka disiplin banget untuk menahan posisi mereka. Itu bakal dari Tiger One, bakal langsung melakukan spray juga menuju ke arah tim Bulls. Kita bakal melihat kali ini dari Macan versus Bull. Ya. Bull itu apa? Kerbau, betul. Bull itu banteng. Nah, Ya. itu banteng Kita saya. Macan versus banteng kali ini, apakah kita akan melihat sang macan menerkam banteng atau sebaliknya malah diseruduk kali ini? Ya. Tapi tampaknya dari tim Bulls, Crystal tidak mau, Caroline tidak mau terlalu lama juga di area Junkyard dan juga Minas Generales, bakal langsung mengisi satu perumahan di bagian bawah dan mungkin akan melakukan setup terlebih dahulu. Ya, bahkan kalau kita lihat belum ada sebuah inisiasi komit yang coba dilakukan oleh dua tim tersebut. Dua tim yang memang memiliki unsur hewan di dalamnya. Masih terus terpantau untuk saat ini Feren, main dari Tiger Walk, menggunakan satu kendaraan kemanakah akan membawa seorang Feren, tapi dari tempat yang berbeda ternyata Hoti kembali mendapatkan satu pemain. Ada apa yang terjadi? Cacau berada di area yang berbeda, di arah seberang sana, sedang diincar oleh satu pemain, tapi Glow tidak mengetahui backupnya tepat. Simba menjadi tim pertama yang pulang menuju ke arah lobby dan keuntungan besar didapatkan oleh GC Vicious. Hoti bersama dengan yang lain, bahkan Hoti sudah mendapatkan 3 elimination dari 4 total timnya. 3 dari 4 total elimination dikantongi oleh seorang Hoti, itu betul-betul menjadi sebuah modal yang baik juga, kepedean untuk masuk ke late game nantinya. Dan kita bakal pindah menuju ke arah tim Bigatron, tim yang kali ini mulai terlihat di daerah graveyard. Di split dua-dua kali ini mencari info sebanyak mungkin, mengingat zona ketiga adalah zona yang cukup sensitif dengan pental-pentalan. Di zona keempatnya tapi South Pay tampaknya kali ini juga menjadi kembali splitter bagi tim Onyx melakukan spray down menuju ke arah tim RBCL, di mana dari seorang Vanilla hampir tertumbangkan tapi bisa kembali menutup angle shoot yang dimiliki oleh seorang South Pay. South Pay perlu berhati-hati, belakang dia juga arah tim Bigatron baru diomongin langsung terkena spray juga, tapi untungnya lower ground yang sih benar-benar menutup cover shot dari tim Bigatron. Kembali kita melihat adanya MG3 yang sudah dimiliki oleh satu tim di menit ke-12 tadi di match pertama. Saat ini menit ke-14 Hotpay. Di punggungnya terpantau ada satu MG3 yang bisa dia gunakan dan akan sangat berguna di mid game sampai ke late game nanti. Tapi pertanyaannya, apakah mampu Onyx menuju ke arah late game? Karena memang banyak tim yang harus mereka hentaskan terlebih dahulu saat ini. Di depan mereka ada satu tim yang pastinya akan sudah diinisiasikan karena Hotpay tadi sudah melakukan tembakan menuju tim tersebut, RBCL yang sedang dipantau, yang sedang diincar. Sudah ada satu pemain yang pulang dari RBCL menyisakan 3 yang terakhir dan mereka masih ngumpul di satu tempat saja. Smoke sudah mulai di pop up, tapi smoke ini kan sifatnya sementara sehingga hanya beberapa menit saja, hanya beberapa detik saja maksud saya untuk mereka bertahan di area smoke. Tapi kita bakal ke ini, apakah dari smoke sementara bisa membuat mereka bertahan sementahun karena mereka terus dipantau dan juga di lock oleh tim Onyx. Dan kali ini harus mulai memikirkan si next step mereka mau seperti apa. Zona tepat depan muka mereka
tapi berjarak sekitar 40-50 meter, tapi bagi lagi ini adalah zona keempat. Zona di mana semua tim akan sangat berdempetan. Bahkan Mickey lihat splitnya pede banget. Dia lagi nyari info di mana ada letak lawan, di mana dia yang masih dapat diisi dan di mana saja posisinya masih kosong. Tapi dia perlu berhati-hati. Di sisi kiri dia ada tim yang berwarna oranye yang benar-benar melakukan setup sebelah dia. Dari seorang Glue pun tertangkap oleh Crystal, kali ini tertumbang oleh headshot dan ternyata Alter Ego. Lawan yang tangguh, yang tentunya juga dipantau terus oleh tim Onyx ada tepat di sebelah seorang Mickey. Iya, derby akan terjadi antara Onyx sama dengan Alter Ego Dion karena dua tim tersebut memang menganggap lawannya ini adalah rival setelah kemarin ada sesi interview. Akan kita lihat apakah cukup panas derby yang terus tersaji karena memang dua-duanya ngomong kenapa terjadi derby antara Onyx dan juga Alter Ego karena sering ketemu. Ini terbukti untuk di match yang kedua kembali bertemu, kembali berdekatan walaupun memang belum ada komit fight yang coba dilakukan oleh dua belah pihak. Dan kalau kita lihat DC setelah mereka tadi mendapatkan banyak elimination, mereka tertinggal di belakang. Dan kalau kita lihat juga saat ini satu pemain dari RB terkena tembakan dan dia pun tumbang, RBCL maksud saya, tumbang dengan cukup mudah. Audrey tidak bisa melakukan banyak hal, sisa dua yang terakhir berada di area bawah. Iya, kita pakai dari seorang Cecil bakal melakukan pencarian vision menuju ke bawah. Zona pun sudah bergerak, yang berarti Cecil punya waktu yang terbatas nih untuk melakukan penjagalan di pinggir-pinggir area zona. 3 member Onyx lainnya sudah melakukan setup juga gatekeeping di pinggir zona dan akan coba menahan tim RBCL agar tidak dapat masuk ke arah zona dengan bebas. Scarlet pun tempat penjagaan dia tidak masuk ke arah zona, dia terus menahan RBCL agar nanti bakal memakan Buzon sembari diincar juga dan dihujani peluru oleh tim Onyx. Ya, kita sempat melihat tadi adanya pemain-pemain Daisy yang terknockdown dan betul saja sudah pulang menuju ke arah lobby. Dua pemain Daisy tertangkap tadi oleh Mortim dan kalau kita melihat untuk saat ini dua dari RBCL sudah diberikan sebuah inisiasi granat oleh Scarlet. Granat yang pertama memberikan damage tapi belum ada knockdown yang didapatkan. Udah terbang juga dimakan oleh Aditama Viper. Tumbang satu persatu dan akhirnya granat kedua berhasil untuk menumbangkan pemain-pemain RBCL. MG3 yang dimiliki oleh Sotpe pastinya akan bisa melompat habis tapi ternyata gagal Sotpe dengan MG3-nya. Beruntung cepat ada backup dari Scarlet sebagai hero, sebagai pahlawan yang datang di waktu yang tepat sebelum Scarlet atau sebelum Sotpe dipulangkan menuju ke lobby. Iya, kita bakal juga pakai seorang Dita bakal coba menumbangkan main dari tim BC yang kali ini ada setup di pinggir-pinggir dari tebing. Tapi di depan mereka juga ada tim yang free dan tentu akan mengganggu mereka kalau mereka menerjang secara langsung. Kali ini dari Dita dengan 2 elim yang dikantongi olehnya, sekaligus juga menjadi 2 elim yang dimiliki oleh Morph. Tentu mereka akan melakukan setup dengan smoke dan kendaraan-kendaraan yang masih sehat untuk digunakan nih, Sanskuy. Masih terus terpantau untuk saat ini dan kembali Daisy. Mereka harus tunduk di tangan pemain-pemain Morty tapi Tony terlalu terbuka posisinya. Daisy pulang, Tony knockdown. Harus segera ada penyelamatan. Beruntung ada satu cover berupa Bagi yang sedang menutup tubuh dari Tony Montana sehingga revive sangat mungkin dilakukan. Kola pun menambah sebuah defensif dengan sebuah smoke. Untuk saat ini Asia sedang membackup dari arah yang cukup jauh. Tembakan dilakukan oleh Asia mencoba untuk men-tracking satu pemain DNF tapi belum berhasil tadi. M4 kali 4 yang digunakan oleh Asia. Bergerak Asia menuju ke arah smoke. Bergerak dia menuju ke arah circle dan tepat inilah yang dipilih oleh Morty yang akan mereka mainkan terlebih dahulu. Iya, betul, kita bakal juga tambahkan dari tim Morph harus bertahan, harus coba untuk ngedefense posisi mereka tapi dengan jarak 200 meter. Zona kelima Sanskoy. Wow. Yang gue bilang, biasa akan menyisakan kurang lebih 45 player, 42 player benar menuju OTW zona kelima. Space-nya nggak akan cukup untuk segini banyak player dan mungkin akan terkikis hingga 35 player nantinya. Ya. 35 atau bahkan kurang dari angka 35 nantinya. Zona kelima tentu menjadi zona yang tricky dikarenakan space-nya kecil dan andai masuk ke open field, nggak mungkin ada tim yang bisa bertahan hanya dengan smoke dan ngoper-ngoperan tengah ladang dan bertahan pasti ada yang ke pick off juga nantinya. Ya itu yang pastinya sering terjadi kalau kita melihat sebuah turnamen. Bahkan kalau kita lihat tadi satu pemain dari TWE yaitu Kiao diberikan sebuah tembakan dengan sebuah car oleh Devildas yang bermain kembali untuk Bigetron Ace di match kali ini. Tapi satu knockdown juga sedang dialami oleh Bigetron Ace. Harus berhati-hati pemain Bigetron, harus berhati-hati juga pemain TWE. Sedang terlibat sebuah fight kali ini juga sedang dispray oleh pemain-pemain dari tim BF. Ada satu tracking tadi belum berhasil dan didatangilah compound dari BF oleh BNW. Iya, kita bakal serang Nadia bakal bertahan kali ini bagian atas high ground, di atas lantai 2 tapi dari Nacha bakal maju dengan M249 Rambo langsung menumbangkan seorang Manda dan bakal dikejar terus oleh Nacha dan kawan-kawan menuju ke arah tim BF dan kali ini bakal terus berlari berliku-liku di pinggiran area dari rumah-rumah dewanya. YNF pun dipulangkan di posisi ke-12, tinggal 37 player yang masih bertahan kali ini
Dan tinggal 11 tim yang masih bertanding saat ini di match kedua. Tapi kita lihat juga di lain sisi dari seorang Nadia ditumbangkan, dari Onyx bakal ditemukan, dan dari Alter Ego terus menghujani Onyx dengan peluru panas yang connect di peluru demi peluru menuju ke arah tim Onyx. Ya, Onyx mencoba untuk kabur dari jegalan Alter Ego Dion, tapi siapa yang bisa keluar dari jegalan tim yang satu ini? Karena siapapun yang terlihat di depan Alter Ego Dion pastinya akan menjadi elimination untuk mereka. Seperti yang sedang dialami oleh Onyx, mereka gagal untuk kabur, mereka ditangkap satu-satu. Yang terakhir juga sangat sadis memang apa yang ditunjukkan oleh Alter Ego Dion menuju ke arah lawan-lawannya. Ternyata bukan Alter Ego Dion, ada Vanilla yang memulangkan pemain terakhir. Ya, tapi lihat split dari tim Alter Ego, mereka split 3-1, satu dalam zona, low ground, 3 lagi di high ground. Ya. Siapapun yang masuk di antara mereka pasti akan tumbang oleh tim Alter Ego, dan Vepar yang ada di bagian dalam area zona melempar semua ke belakang supaya menutup vision agar buka badan untuk melakukan beekeeping terlebih dahulu dari Bulls. Dan tampaknya dengan rumah yang mereka kuasai, dengan komponen yang mereka sudah miliki, mendapatkan poin demi poin juga. Dikantongi dengan sangat-sangat aman kali ini tanpa bisa terkena peluru panas dari angle manapun, dan bahkan dari tim Alter Ego, Milo dan juga Vepar bakal tertumbangkan di pinggir-pinggir area dari blue zone-nya. Dari Tiger Wong juga bakal tertumbangkan, Kiao, Kenya bakal tumbang juga, dan satu persatu tim mulai kehilangan anggota-anggota mereka. Misalkan dua yang masih bisa nembak, Linting bersama dengan Gea, dua pemain yang diharapkan mampu membawa Alter Ego Dion sampai ke late game. Karena kita lihat untuk saat ini Bebila sudah memiliki sebuah ghillie shoot, tapi vest dan juga helm level 3 ternyata dimiliki oleh saudara kembarnya yaitu Mute. Ada sebuah penjagaan yang dilakukan oleh pemain dari tim lain di area atas, membuat Bigetron harus sedikit putar otak untuk mereka bisa masuk menuju ke arah circle. Tapi Devildas saat ini dikirim di area belakang untuk menjaga Celia dari TWE, karena TWE juga punya angle shoot menuju ke arah Bigetron. Ternyata Adi Tamala yang mendapatkan satu pemain lagi dari Bigetron Ace, membuat Bigetron cukup kelimpungan, membuat Bigetron cukup sulit. Bingung mereka, overthinking mereka, ingin masuk circle tapi lewat mana karena tidak ada jalan menuju ke arah circle. Iya, tapi lihat dari tim Bigetron, mereka berada posisi yang sangat sulit. Zona pun ditahan oleh tim Aditama. Dari posisi mereka pun ini nggak ada ruang gerak manapun. Ke kiri udah blue zone, ke kanan open banget. Ini Bigetron mau nggak mau harus coba paksa trading. Dan ternyata mereka bakal coba melakukan trading tersebut dengan granat lontar kanan. Connect ke arah Dedeo kali ini. Dari tim Bigetron mengorbankan satu pemain mereka, yaitu seorang Das di sisi blue zone. Dan akhirnya dua player bisa nempel menuju ke arah tim Aritama. Dari Bebila, dari Mute bakal coba maksa untuk menuju ke arah tim Aritama yang tinggal misalkan dua member yang aktif juga. Dan ternyata dari Mute dan juga kan seorang Bebila, dua kembar tembus dan menumbangkan tim Aritama menuju ke arah lobby. Gameplay yang tadi terlihat sangat sulit dilakukan eksekusi sempurna oleh tim Bigetron. Lihat bagaimana cara mereka untuk bisa melumat habis pemain-pemain Aditama, dibuat tak berdaya satu persatu, dilumat habis. Dan juga memang bad movement yang sangat baik sekali ditunjukkan oleh pemain Bigetron Ace. 7 elimination sudah dikumpulkan oleh Bigetron, dan mereka kokoh untuk saat ini punya jalan juga menuju ke arah circle. Dengan Aditama hilang, area yang bisa dimainkan oleh Bigetron tiba-tiba luas sekali. Kita sedang melihat area yang berbeda, ada tembakan dilakukan oleh Vic menuju ke arah satu pemain BNW berada di area dalam sana. Bahkan Bulls juga memiliki lagi-lagi MG3 ada di salah satu pemain mereka, bisa menjadi game changer di saat close combat terjadi. Iya, tapi lihat kita perhatikan juga dari tim BNW, apakah mereka tidak berdiam begitu saja. Mereka mengantongi elim demi elim, tapi zona yang udah mulai OT menutup, ada beberapa tim yang belum secara penuh masuk ke arah zona. Tampaknya dari tim Butterflux pun dipulangkan ke lobby. Cruella harus tumbang dan puas di posisi ke-6 untuk di game kali ini. Gimana? Tadi gue ingin mengomentari bagaimana fight dari Bigetron dan juga Aditama. Menurut gue tadi Bigetron sebenarnya oke pergerakannya, tapi kelamaan menurut gue karena overthinking sama satu yang ada di belakang. Semestinya kayak lebih cepat aja nggak sih nyebarnya ke sebelah kiri. Mungkin Aditama lebih bisa gampang untuk dilumat dengan timing yang lebih pendek gitu. Kemudian juga Aditama mereka ragu gitu untuk menghantam pemain-pemain Bigetron yang gue yakin banget lini depan mereka Vanilla. Gue yakin mereka mendengar. Menurut gue kayak harusnya lebih aktif aja dan gak terlalu berlama-lama mereka di satu titik yang sama. Kayak harus satu ada yang ngelakuin penyebaran sebelah kiri ngelawan Blue Zone, itu gak ada masalah. Namun fight dari Bigetron masih aktif ke semua angle mata angin Sunsquare. Ya, karena tadi kalau kita lihat juga pemain Bigetron yaitu Bebila sempat tumbang oleh tembakan yang ditunjukkan tim Mort Artemis. Mort sampai ke late game untuk saat ini. Bahkan masih dengan 3 pemainnya. Baik apa yang mereka tunjukkan. Fight antara Bulls dan juga BNW belum selesai juga, bahkan kembali pecah saat ini. Satu pemain BNW tumbang bukan oleh Bulls, justru oleh Bebila yang berada di area bukit. Bebila yang tadi sempat knockdown sudah berhasil melakukan healing, bahkan berhasil juga mendapatkan satu knockdown lagi menuju ke arah pemain BNW. Justru BNW angle-nya kebuka saat dia meminta untuk di revive. Mudah untuk Bebila mendapatkan confirm tersebut. Iya, BTR. Setelah mereka tadi melakukan end pertama, mereka punya sisi kiri atas circle yang begitu luas, begitu open, dan banyak banget high ground dapat dimainkan. Kalian dari tim BNW, dari Bulls mau nggak mau harus coba saling numbangin sih.
Karena siapapun yang keluar bakal langsung menjadi peluru oleh tim Bigetron dan Mute mendapatkan player terakhir dari Ego itu Linting yang dipulangkan ke arah lobby. Sisa 4 tim, 10 player yang bertahan dan 10 elim sudah dikantongi oleh tim Bigetron. Ya, bisa kita lihat sampai kristal dari tim Bulls masih bertahan ternyata Bulls di area rumah mereka, tapi hanya menyisakan satu yang terakhir karena memang ada third party bernama Bigetron Ace yang membuat sulit sekali fakta antara BNW dan juga Bulls. Bigetron menjadi tim yang memberikan keuntungan terbesar dari antara Bulls dan juga BNW, bahkan mereka juga sudah ditumbangkan satu pemainnya oleh lagi dan lagi Bebila, bahkan Bebila kembali mendapatkankah? Ternyata tidak, itu dari Bulls yang bisa mendapatkan pemain BNW. Iya, Blue Zone yang sakit tentu langsung membuat tim Bulls tertumbangkan, tapi Morph baru aja kenok lagi dan dari tim Bigetron high ground advantage mereka begitu enak, begitu dominan mereka bermain kali ini. Gua kali ini bakal melihat apa yang mereka bakal lakuin demi menjaga momentum dari tim Bigetron yang terus melibas menuju ke arah mereka. Ya, kalau kita lihat dari segi jumlah player, memang Bigetron lebih diuntungkan, apalagi satu confirm membuat Morph tidak bisa kembali bangkit dengan 3 pemainnya 3 melawan 2. Bahkan area yang dimainkan oleh Morph sangat sempit sekali. Bigetron terus menjepit pemain-pemain Morph, tidak bisa kemana-mana mereka. Kembali di pressure inilah yang membuat Morph bingung, membuat Morph kesulitan untuk bisa mengembangkan pola permainannya. Dan sesaat lagi kita akan melihat kalau keadaan kayak gini terus, Morph akan kehilangan WWCD dan Bigetron akan mendapatkan tidak, karena satu knockdown didapatkan confirm, tapi tidak WWCD karena kalau WWCD didapatkan oleh Bigetron. Permainan terjepit di pinggir zona, dikunci oleh